makhluk hidup yang beranggotakan saya sendiri, Anastia Kusmantara Putri, dengan nomor NIM 200208004. Di sini saya berada di 20A1, Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Angelina Amalia Rahmawati, NIM 200208027 dari Prodi S1 Keperawatan 20A1. Perkenalkan, nama saya Aprilia Eka Puspitasari dari kelas 20A1 dengan NIM 200208089 S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Yang pertama, terdapat sebuah mikroskop binokular, kemudian terdapat pisau atau silet, kemudian ada pinset, kemudian ada kaca benda, kemudian ada tusuk gigi, kemudian ada kaca penutup, ada bawang merah, ada daun rose discolor, kemudian ada pipet, kemudian ada gelas ukur dan methyl blue, kemudian ada larutan gula, kemudian ada larutan garam, ada air, dan yang terakhir ada sebuah penggaris. Untuk cara kerjanya, dalam pengamatan sel, yang pertama adalah nyalakan mikroskop sesuai dengan aturannya. Setelah kita nyalakan mikroskop, ambil sel epidermis dari daun rose discolor menggunakan silet atau pisau. Kemudian setelah itu kita letakkan dan beri air taruh di kaca objek dengan kaca penutup. Menggunakan kaca penutup. Kemudian ambil sel epitel pipi menggunakan tusuk gigi. Ambillah sel epidermisnya saja menggunakan pisau atau cutter juga. Tetesi menggunakan methyl blue.
Kita tetesi terlebih dahulu. Kita amati preparat dan gambar hasil pengamatan yang kita amati saat ini. Kemudian yang keenam, kita ambil sel epidermis dari bawang merah menggunakan pisau atau silet. Setelah kita ambil sel epidermisnya, kita tetesi juga menggunakan methyl blue. Kita tetesi terlebih dahulu. Kemudian gunakan pembesaran terkecil dan ukur ruang garis pada bidang pengamatan atau bidang pandang. Kita ukur kemudian tentukan rumus mikroskop pada menghitung jumlah sel. Masukkan data dalam rumus, yaitu datanya diameter bidang pandang atau HIM. Kita tentukan terlebih dahulu. Setelah itu kita menggambar hasil pengamatan di buku pengamatan kita. Kemudian, tetes larutan gula ke dalam preparat mikroskop. Dan mengamati selama 15 menit. Kemudian, catat dan amati apa yang terjadi pada sel epidermis bawang yang ditetesi larutan gula. Kita tetesi terlebih dahulu. Sel epidermis bawang menggunakan larutan gula. Lakukan tetesan larutan gula pada preparat mikroskop dari sel epidermis daun methyl discolor dengan menetesinya menggunakan larutan garam. Kita tetesi menggunakan larutan garam. Gambarlah hasil pengamatan setelah kita tetesi keduanya menggunakan larutan tersebut. Kita gambar terlebih dahulu ya. Kemudian yang terakhir, hitung kembali menggunakan rumus Quotient mikroskop pada penghitungan jumlah sel. Masukkan data dalam rumus atau rumusnya yaitu diameter bidang pandang atau HIM.
Hasil pengamatan 1. Hasil pengamatan sel tumbuhan dan epitel pipi. Keterangan sel tumbuhan 1. Bentuk sel tumbuhan terlihat seperti segi 6. 2. Terdapat stomata di salah satu sel. 3. Terdapat dinding sel. Keterangan sel hewan 1. Tidak ada dinding sel. 2. Terlihat inti selnya. 2. Hasil pengamatan bawang merah sebelum dan setelah diberi larutan gula. Sel bawang merah 1. Punya dinding sel. 2. Tetapi berbeda dengan sel tumbuhan tidak punya stomata. 3. Sel bawang merah sudah ditetesi larutan garam. 4. Sel terlihat pecah-pecah. 5. Meninggalkan bercak hitam. 6. Terlihat mengkerut. Sel bawang merah sesudah ditetesi larutan gula. 1. Terlihat tambah tebal pada setiap sel. 2. Agak kembung. Mempunyai stomata. 3. Sel berbentuk seperti segi 6. Sedangkan sel tumbuhan 1. Tidak mempunyai dinding sel. 2. Tidak mempunyai stomata. 3. Bentuk tidak teratur. Yang kedua itu mengukur sel. Yang pertama sel tumbuhan 1. Perbesaran awal bagi 4 kali 2 bidang garis bagi 4 mm sama dengan 4000 mikrometer. Dan yang ketiga Q-station mikroskop sama dengan 40 tambah 4 sama dengan 10. Keempat jumlah sel sama dengan 4. Dan yang kelima ukuran sel sama dengan diameter bidang tambah Q-station mikroskop sama dengan 4000 mikrometer tambah 10 sama dengan 400 mikrometer. 400 mikrometer tambah 4 sama dengan 100 mikrometer sama dengan 0,1 mm. Yang kedua yaitu mengukur sel bawang merah. 1. Perbesaran awal bagi 4 kali 2 bidang garis sama dengan 4 bidang sama dengan 40.000 mikrometer. Dan yang ketiga Q-station mikroskop sama dengan 40/4 sama dengan 10. Keempat jumlah sel sama dengan 2. Dan yang kelima ukuran sel sama dengan D tambah Q-station mikroskop sama dengan 4000 mikrometer tambah 10 sama dengan 400 mikrometer. 400 mikrometer tambah 2 mikrometer sama dengan 0,2 mm. Pada bawang merah yang ditetesi garam terlihat pecah-pecah dan meninggalkan bekas hitam. Kesimpulannya, dari data di atas kami dapat menyimpulkan bahwa sel tumbuhan dan sel hewan berbeda maupun organel dan ukurannya, serta sel bawang merah yang diberikan larutan garam akan mengalami perunahan, salah satunya mengalami plasmolisis, dan jika diberikan larutan gula, sel akan mengalami penebalan dan perkembangan.